Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robitu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa duduk di tempat yang sederhana ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Bunyamin, kelas 4E. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara secara berguna, bermakna, serta mampu mengantisipasi hari depan merdeka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konsep dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realitas kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan tidak keterdugaan. Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar ditempuh secara sistematis untuk menenangkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela dan memiliki pola pikir, sikap dan perilaku sebagai pola tindak dan cerita tanah air berdasarkan Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? 2. Apa yang dimaksudkan dengan bangsa dan masyarakat? 3. Apa landasan hukum kewarganegaraan? 4. Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Selanjutnya, tujuan penyusunan. Agar kita dapat memahami tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikal kebudayaan bangsa sehingga kita dapat mengaplikasikan ke dalam dunia nyata. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan dapat diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Pendidikan juga merupakan salah satu
ukuran maju tidaknya suatu negara, sedangkan kewarganegaraan yang berasal dari kata warga dan negara, yang berarti sebuah pola pikir yang mengatur bagaimana seseorang untuk menjalankan rutinitas sebagai komponen penting dalam bernegara. Maka dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pembelajaran bagaimana menjalankan peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Dalam kewarganegaraan terdapat beberapa unsur, di antaranya: 1. Negara. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat sesuai pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Selain pengertian tersebut, adapun pengertian negara berdasarkan pendapat beberapa ahli, di antara adalah: A. George Jailine. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. B. GWF Hengel. Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai eksistensi dan kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal. C. Karl Marx. Negara adalah alat kelas yang berkuasa kaum borjuis kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain. Proletariat buruh. Jadi dari pengertian di atas, negara adalah suatu kesatuan organisasi yang di dalamnya ada sekelompok manusia, rakyat, wilayah yang permanen, tetap, dan memiliki kekuasaan mana diatur oleh pemerintahan yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur, memelihara segala instrumen-instrumen yang ada di dalamnya dengan kekuasaan yang ada. 2. Bangsa. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Keinginan membentuk nation bersama muncul karena adanya persamaan nasib dan sejarah, sehingga menimbulkan persatuan dalam suatu komitmen masyarakat membentuk kesadaran berbangsa. Kesamaan itu meliputi aspek kebudayaan, bahasa, agama, dan tradisi.
Inilah proses yang mendasari terbentuk sebuah kesadaran menurut beberapa para ahli pengertian dari suatu bangsa. Tidak dirumuskan, kebanyakan bangsa berbentuk karena adanya faktor objektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, dan istiadat, kesamaan politik, perasaan, agama. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama seperti sekolah, keluarga, sekumpulan, negara. Semua adalah masyarakat. Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat pangujuban dan masyarakat penyambayan. Masyarakat payuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin, hubungan pamrih antara anggotanya. Unsur-unsur suatu masyarakat harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak telaan bertempat tinggal dalam waktu lama suatu daerah tertentu. Adanya aturan-aturan undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju ke depan kepentingan dan tujuan bersama. Dipandang dari cara berbentuk masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendiri dan seperti gerombokian herdek suku stam yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan ke dunia atau kepercayaan. Masyarakat dipandang dari sudut antropologi terdapat duanya masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal bagian kerja, belum mengenal tulisan dan teknologinya sederhana. Masyarakat sudah kompleks yang sudah jauh menjalankan spesialnya dalam segala bidang karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sebuah lucid dan yang keempat, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjalankan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan kesamaan nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, dan hal ini memerlukan saran pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Dan adapun tujuan dari pendidikan
kewarganegaraan itu tujuan umum memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenal hubungan antara warga negara dengan hubungan antara warga negara dengan warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan khusus agar mahasiswa memahami dan melandaskan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokrasi serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yang pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi suatu penjelasan bahwa suatu hal yang menjadi sebagai hak orang. Mengapa hak penting menjadi hakikatnya memiliki peranaan yang menentukan kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang, dan perlu kita ketahui dan memahami. Ketika hal itu terjadi, maka ketahuilah bahwa nilai-nilai terkandung dari hal tersebut sebuah mulai menghilang dari diri kita dan perlu kita pelajari kembali. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.